Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Waalaikumsalam. sekarang kita masuk ke mata kuliah praktikum modul kedua. Di modul kedua ini, aku sambil share screen ya. Share screen. Oh, ini. Wait. Di modul kedua ini kita bakal membahas tentang eh, selection atau penyeleksian kondisi atau ada kondisional. Tadi udah dibahas di teori itu ada if else ada, tapi di sini juga kita belajar ada case juga gitu. Apa sih if else tuh if tuh atau case tuh itu sama-sama untuk kondisional. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek apakah kalau emang A nanti ngelakuin aksi A gitu, tapi kalau nggak bukan A nanti ngelakuin aksi yang lainnya gitu. Terus eh di sini contohnya untuk if tuh if kondisi kurung aksi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi dia bakal ngelakuin aksi gitu. Nanti kalau misalnya di sini ada if kondisi tapi kondisinya tuh nggak terpenuhi dia bakal otomatis masuk ke else. Nanti di else nggak ngelakuin aksi kedua kayak gitu. Nah, untuk if tuh bisa lanjut lagi misalnya if kondisi ke satu nggak terpenuhi, kita mau ngecek lagi kondisi kedua masih nggak terpenuhi, berarti nanti otomatis masuk kondisi ke yang nggak tahu apapun itu selain kondisi ke satu sama kedua. Jadi kalau yang di else ini tuh, misalnya kita kondisi ke satu sama dengan nol gitu. Kalau nol ya oke masuk ke aksi satu. Tapi kalau misalnya nggak masuk, bukan nol, dia misalnya di kondisi dua, satu gitu. Nah, nanti eh kita bakal langsung kalau dia misalnya satu bakal masuk ke aksi dua. Tapi kalau else ini tuh berapapun angkanya gitu, selain angka 0 dan satu. Jadi kalau dia angkanya 3, 4, 5 gitu, dia pasti masuk masuk ke sini. Tapi kalau mau ditambahin lagi misalnya if else if kondisi 3 gitu. Misalnya kondisi 3 tuh harus sama dengan angka 2. Ya, dia ngecek apakah dia angka 2 atau bukan. Kalau iya, aksi 3. Kalau bukan, ya dia masuk ke else selanjutnya. Terus untuk if itu bisa berdiri sendiri tanpa harus ada else-nya. Jadi nanti else-nya tuh dia ngelempar kemanapun itu. Tapi kalau else nggak bisa, dia harus ada if-nya dulu. Kayak gitu. Untuk switch itu mirip-mirip sama if else ya. Jadi di sini ada switch, nanti di sini ada untuk kondisinya ada ekspresi. Nanti misalnya bukan kondisi sih di sini ada misalnya di sini switch ekspresi. Ekspresi itu variabel ya. Misalnya case nilai satu, jadi misalnya variabel kan tadi kan di sini kondisi satu sama dengan satu misalnya. Nah kalau di sini itu misalnya ekspresi case-nya satu gitu. Nanti titik dua aksinya apa? Kalau case angka nol gitu. Jadi nanti nilai 2 itu maksudnya langsung nol, langsung angka yang kita maunya gitu. Jadi mirip-mirip sama sama if else untuk penggunaan switch atau case ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk penggunaan if sama switch? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin lagi. Di sini langsung penggunaan struktur if. Ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi di atas, cuman bentuknya ini dalam bentuk bahasa si full gitu dari awal sampai akhir. Nah, di sini eh if bill lebih dari sama dengan 0, printf bill adalah positif gitu. Printf bill adalah negatif kalau bukan 0 gitu. Kalau bukan lebih dari 0. Jadi kalau lebih dari sama dengan 0 itu berarti kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti nanti kalau di sini bakal masuk print bill adalah negatif ya berarti mulainya dari min satu bukan dari 0 karena 0 termasuk kayak gitu. Jadi untuk penggunaan kondisional itu eh kita pakai lagi logika matematikanya bisa jadi. Karena itu kepake banget untuk di codingan tuh yang paling sering kepake itu yang ngebedain kita jago ngoding atau enggak biasanya sih lebih ke penggunaan logika di
kondisional sama perulangan nanti. Sebenarnya sih untuk ngoding tuh itu aja sih, cuman ngedefinisiin variabel, ngedefinisiin konstanta sama kita bakal nggunain kondisional atau perulangan gitu, atau bisa digabung gitu sih. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini contoh sih, bisa langsung teman-teman cobain dah. Ini sekarang mau sambil nyobain juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bingung langsung ditanyain. Latihan 1, tulis secara lengkap program bahasa asingnya. Nah, yang ini nanti dibikin lengkap dari kayak gini. Jadi udah lengkap, ada include, jadi bahasa asing yang utuh gitu. Ini juga sama. Ini jadi latihan untuk teman-temannya ya. Terus nanti di sini ada contoh 3 pembayaran air minum PDAM. Ini dibikin if else. Terus di sini, oke, di sini pemakaian air. Oh, ini kasusnya, ini pengerjaannya. Oke, nanti eh dengan belajar studi kasus untuk kondisional ini sangat mempengaruhi cara berpikir teman-teman, karena mungkin sekarang walaupun udah jago logika matematikanya atau pinter lah gitu teman-teman, tapi kan belum tahu nih cara penggunaan codingannya gimana. Kan kayak misalnya sepinter-pinternya orang, tapi kalau belum pernah masuk ke situ ya nggak bakal tahu juga. Nah, sekarang supaya tahu lah teman-teman penggunaan if else itu gimana contohnya. Kalau ada studi kasus, nah ini contohnya. Di sini eh nanti teman-teman pas lagi ngerjain ini, walaupun di sini di copy paste gitu ya, ini kan bisa copy paste. Tapi sambil lihat aja, baca-baca di sini kayak gimana gitu, supaya nanti nyambung sama apa yang kalian kerjain. Ini untuk studi kasus kedua, kayak bisa dilanjut. Nah, di sini ada latihan atau tugasnya lah. Nanti bisa langsung dicoba. Gimana sih bikin genap ganjil? Jadi dalam satu pertemuan aku pasti nyobain satu codingan, satu latihan aja supaya ada live code-nya aja sekali aja gitu. Nanti habis ini selesai, aku bakal live code yang ini kayaknya deh. Bebas sih yang mana aja. eh Nanti habis ini langsung ada teman-teman nge-review yang sebelumnya. Takut ada yang pertanyaan kan. Kemarin kan banyak yang nge-WA juga. Kalau memang akunya lagi nggak banyak tugas mah pasti aku jawab kok. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyain habis ini ya. Di sini tugasnya lumayan banyak. Cuman ini bagus untuk ngelatih teman-teman ngodingnya. Oke, paling ini kita cobain yang ini ya, yang pertama. Ini kan modul udah beres. Oke, sebelum aku mulai yang codingan yang pertama, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Izin nggak mau bertanya nggak? Boleh, boleh. Nah, misalnya saya masih udah dijelasin mungkin lupa ya Ya, fungsi nggak apa-apa. dari Conio sama apa itu Gates itu kan. Oke, untuk Konio kan ya? Conio dan Include Konio ini ya. include Conio. Ini kalau nggak salah, aku tak ada salah, cepat kita bisa sambil searching juga nanti. Konio tuh untuk menampilkan. Jadi di sini tuh, ntar kita sambil ini aja deh, fungsi. Dia tuh lebih untuk ketampilannya, quiet blocker. Nah, ini di sini fungsi include Konio. Takutnya salah. Nah, ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmukanya. Kan seperti yang kita ketahui di bahasa C sama bahasa C++ itu belum ada HMI-nya duh, atau yang biasa kita sebut user interface-nya lah. Jadi supaya kita bisa tahu hasilnya gimana, jadi dia bisa menampilkan hasil yang biasa kita lihat kayak apa tampilan kayak gitunya tuh itu dari
include konionya. Kalau nggak ada tuh ada kemungkinan masih ketampil kalau tapi ada kemungkinan juga enggak. Jadi kalau mau pasti mendingan dipakai aja include konionya untuk supaya kita bisa tahu hasilnya. Kan kita kan setiap habis ngoding ada tuh kan hasilnya yang hitam itu. Nggak pasti hitam sih gimana teman-teman soalnya bisa diatur itu. Itu nanti eh kalau nggak pakai konio itu ada kemungkinan tetap ketampil, ada kemungkinan juga enggak itu. Itu sih lebih ke untuk hasil antar mukanya menampilkan. Kalau untuk gauge ini tuh dia untuk namanya tuh nge-stackin dulu supaya dia jangan langsung ngebaca baris selanjutnya. Jadi gimana? Kayak misalnya kita eh ini tuh gauge tuh sebenarnya kalau kalau posisinya kayak gini sebenarnya nggak perlu pakai gauge juga bisa gitu. Karena ya kita buat apa nge-stackin dulu. Cuman nanti ada beberapa kondisi kita tuh harus harus pakai gauge. Jadi supaya dari sini ke bawah tuh kan codingan tuh bacanya dari atas ke bawah ya. Dari sini tuh bacanya ngurut gitu ke atas dari atas ke bawah. Nah, ini kalau kita tambahin gauge, dia untuk baca dari sini ke sini tuh kita harus di enter dulu pas di sini tuh dia udah baca nih sampai sini set gauge dia stuck nih. Nanti di enter baru dia baca ini. Tapi kalau nggak pakai gauge, dia langsung baca ngurut sendiri itu. Itu fungsinya gauge. Jadi mungkin pernah kita coba ya. Jadi gini, kita langsung cobain. Salah. Nah, salah lagi. Bentar, bentar. Eh, nah, ini hasilnya. Ini udah kelihatan belum hasilnya? Sudah, Kak. Nah, ini kan hasilnya cuman ada kata apa doang dan dia langsung ngeberesin ke sini. Langsung beres ya. Tapi kalau kita pakai gauge, hmm, dia nggak langsung beres, nggak langsung ada ujungnya. Dia baru baca program selanjutnya. Ini kan dari apa harusnya langsung ke return nol langsung beres. Tapi dia didiemin dulu nih sebentar. Bukan didiemin, di stackin dulu supaya dia nggak usah baca yang selanjutnya dulu. Tapi kalau kita tekan enter atau apapun itu, kalau nggak salah, apapun sih. Nah, dia baru ngebaca program selanjutnya. Itu fungsinya. Jadi kalau mau dicontohin, eh, misal ya, kita bikin kayak gini. Maaf, aku juga. Eh, kayak gini. Ini sekarang kita pakai kondisionalnya. If integer dan masukkan. Nah, di sini kita ada eh printf masukkan pilihan.
dan F persen D. Dan ini misalnya masukkan kemenangan satu. Print F pilihan satu. Hmm, jadi gini, aku jelasin dulu. While tuh untuk perulangan, aku nggak bakal jelasin detail sekarang karena nanti bakal ada materi perulangan. Pokoknya kalau while tuh dia ngecek perulangan selama masukan tidak sama dengan nol. Ini kan masukan nih, kita bakal masukin, pokoknya kita masukin selain nol. Nanti dia bakal ngelihat, hasil masukan. Kalau bukan nol, dia bakal if satu bakal nyalain pilihan satu gitu. If dua nanti bakal masukin pilihan dua gitu. Nah, ini aku contohin nggak pakai gauge ya. Nah, di sini. Bentar. Ini masih lebih lebih enak ini. Ini aku lagi nyontohin fungsi gauge pentingnya tuh apa. Tadi kalau bentuknya kayak yang awal kan kayak buat apa sih diberhentiin supaya buat akhir doang gitu. Ini contohnya kalau misalnya kita nggak pakai gauge tuh kayak gini. Misalnya masukkan pilihan satu. Nah, ini dia kayak, bentar, lupa satu. Eh,
Ini masukkan pilihan 1. Sok, lihat apa hasilnya. Nggak ada kan? Ini kita masukin 2, udah muter lagi. 3 udah muter lagi. 8 udah muter lagi. Tapi kalau 0 beres kan? Nah, ini tuh fungsinya buat di sini. Misalnya kita sebelum akhir, di sini ada gauge. Ini pilihan 1. Nah, dia keluar dulu tulisan pilihan satunya. Tapi kita enter lagi, dia baru masuk pilihan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi, supaya kita tahu hasilnya sesuai yang kita mau tuh apa. Kan kalau tadi tanpa gauge, dia udah ngulang lagi. Jadi kita nggak tahu hasil setelah milih satu tuh keluar hasilnya apa gitu. Makanya dipakai gauge itu supaya kita bisa lihat hasilnya sebelum berulang kembali. Ini gitu contohnya. Sampai sini udah aman, Kang Apip. Sudah, Pak. Nah, itu Sudah masuk. contoh. Ini aku tadi ngasih contoh eh di mana kita harus menggunakan gauge salah satunya kalau lagi berulang kayak gini gitu. Oke, kita masuk. Nah, ini nggak ada yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada, paling aku bahas ini dulu satu. Nanti setelah ini satu, langsung kalau ada yang mau bertanya tentang modul sebelumnya atau mau sambil langsung ngerjain modul 2 bisa. Oke, wait. Nggak ada lagi ya. Oke, langsung kita bahas. Di sini ada genap ganjil, tulis program untuk menentukan apakah bilangan yang diinput oleh user genap atau ganjil. Contoh masukkan bilangan 10, contoh keluaran bilangan 10 adalah genap. Jadi gimana? Jadi kita tuh nanti bakal masukin sebuah angka, nanti kita pastiin angka yang kita masukin tuh ganjil atau genap. Kita harus dapat logika ganjil atau genap tuh apa sih? Kan kalau ganjil itu berarti kalau dibagi 2 pasti sisa kan? Kayak misalnya 5 dibagi 2 sisa berapa? 1 kan? Soalnya buat nyampe ke 5 tuh harus 2 dikali 2 kan yang paling dekat. Sisanya 1. Kalau 10 dibagi 2 hasilnya berapa? 5 kan? Jadi nggak ada sisanya. Jadi pokoknya artinya apa? Ini baru satu ya. Misalnya angka 3, weh. 3 dibagi 2 hasilnya berapa? Sisanya. Sisanya kan 1 kan dia. Sisa 1. Kalau 2 dibagi 2 sisanya 0. Berarti ini juga sisanya 0. Sisa. Nah, kalau kayak gini, artinya apa? Tiap bilangan ganjil, pasti kalau dibagi 2, pasti sisanya 1 kan? Mau dia 15 dibagi 2 berapa? Berarti kan yang paling dekat 2 dikali 7, 14 kan? 15 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 7, sisa 1 ditambah 1. Jadi, berarti logika kita kalau ganjil, dia kalau ganjil pasti minus 1 atau sisa 1. Tapi kalau genap, dia nggak punya sisa. Sisanya 0. Oke, kemarin kita udah belajar materi ini ya. Eh, ini nge-clear gimana? Kemarin kan kita udah belajar materi untuk operator. Operator apa ya? Nah, nah. Oh ya, ini kita udah belajar tentang modulus atau sisa bagi. Jadi artinya apa? Kalau kayak gitu kita tinggal bikin aja sebuah kondisi di mana kalau dia dibagi, sisanya bakal sisa 1 gitu. Kita langsung coding. Di sini misalnya integer masukkan juga di sama. Jangan lupa kamus biasain. Berarti nanti di sini ada kita masukkan
Ini masukkan pilihan, scan F, suruh masukin pilihan masukannya. Nanti kita di sini bikin berarti if dia masukkan di modulus, mana modulus? Modulus 2, dia harus sama dengan 1 kalau mau ganjil. Nanti di sini ada printf di sini %d misalnya. %d adalah angka ganjil. Sini koma masukkan. Kalau dia di sini bikin else if juga, masukkan di modulus 2 sama dengan 0 printf %d %d adalah angka genap. Masukkan. Tadi kan kita ada sepakat ya, di mana kalau angka ganjil pasti kalau dibagi 2 pasti sisanya 1. Mau berapapun itu, mau 101 misalnya. 101 dibagi 2 itu pasti 50 ditambah 1. Jadi kalau dibagi 2 berarti kan misalnya tadi untuk 101 dibagi 2 itu kan sama aja kayak 2 dikali 50 ditambah 1. Tambah tuh maksudnya sisa ya. Sisa. Tapi kalau misalnya 100 dibagi 2 ya sama aja dia 2 dikali 50. Udah nggak usah ditambah-tambah lagi. Pasti polanya kayak gitu setiap angka ganjil atau genap. Mau berapa lagi? Misalnya 57 gitu. 57 ini 57 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 28. Kan 28 dikali 2 56 ditambah 1. Pokoknya setiap ganjil pasti tambah 1 semuanya kayak gitu. Kita clear lagi. Maka dari itu nanti kita di sini bakal tahu nih kalau dibagi 2 buat ngecek sisa pembagian tuh modulus ya, pakai persen. Tapi kalau buat ngecek hasil bagi, jangan lupa hasil bagi sama sisa bagi itu beda. Kalau ini masukkan, kita cek lagi. Kalau kita pakai modulus, misalnya tadi 10 dibagi 2, pakai modulus deh. Modulus 2, hasilnya pasti 0, karena sisa dari 10 dibagi 2 itu 0. Tapi kalau 10 dibagi 2, sama dengan 5 hasilnya. Nanti kita cobain untuk perbandingannya. Sekarang kita ini lagi. Ini kita hasilnya kita coba cek ya. Dia bakal kayak gimana hasilnya. Misalnya di sini masukkannya pilihannya 10 gitu ya. 10 adalah angka genap. Tapi kalau misalnya kita eh kalau kita eh, kalau kita masukinnya misalnya 11. 11 adalah angka ganjil. Kalau kayak gitu aman ya sampai sini ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Oke. Ini untuk contoh logika pembuatan masukan ganjil atau genap gitu. Ini buat contoh yang tadi deh. Kita yang tadi bedanya modulus sama bagi itu gimana? Di sini integer lagi langsung aja. Printf hasil masukan bagi 2.
persen D. Di sini masukkan dibagi 2. Salah lagi. Ntar gini weh. Hasil bagi sama dengan masukkan dibagi 2. Sisa bagi masukkan modulus 2. Nah, di sini berarti hasil ada. Astagfirullah. Belum bikin. Maaf. Hasil bagi sisa bagi. Berarti di sini hasil bagi sama dengan terus di sini ada kopi. Hasil bagi sisa bagi masukkan modulus 2. Dikit lagi. Nah, ini beda ya. Kan kita belum masukin hasil bagi sisa baginya ya. Bentar. Nah, gini. Masukkan misal 10. Hasil bagi, maaf ya, jelek. Ini. Pilihannya 10, misal. Hasil baginya 5. Jadi 5 itu 10 dibagi 2 sama dengan 5, tapi sisa baginya 0 gitu. Ini contohnya. Kalau misalnya kita masukin angka ganjil aja. 11. Hasil baginya 5. Kenapa? Karena itu tuh kalau hasil bagi itu cari yang paling mendekati 5. Berarti eh, hasil baginya 2 kali 5 yang paling dekat, sisanya ada 1. Kalau misalnya belum yakin nih, jangan ini deh. Kita pakai misalnya angka 3. Kita masukin 11 lagi. 11 kalau dibagi 3 hasil baginya kan paling mendekati kan 3 kali 3 9, sisanya 2 kan harusnya kayak gitu. Supaya jadi 11. Berarti benar kan? 11 dibagi 3. Ini ini nih. 3 mod. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, di sini 14. 3 kali 4 12 buat jadi ke 14 sisa 2 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Udah kalau aman mungkin bisa teman-teman langsung cobain praktikum sekarang. Dimulai dari ini latihannya lumayan banyak sih. Dimulai dari sini ya. Bisa langsung dicobain. Kalau ada yang mau nanyain untuk modul sebelumnya, bisa langsung tanyain. Oke. Eh, aku di sini standby sih. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang mau nanya langsung on mic aja. Aku langsung jawab. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanyain aja ya. Semangat.
Ini bakal ada yang nanya lagi nggak ya kira-kira? Kalau nggak ada yang nanya, paling sama aku recordingnya mau di stop gitu. Kayak nanti aku kirim upload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya ada di Google Drive. Listnya nanti aku taruh situ sih. Sebenarnya Oh, untuk yang tahun kemarin Kang, ada. Oh ya, apa? ini nanti dikumpulnya di screenshot lagi gitu hasilnya. Apanya? Hasilnya. Iya, di screenshot hasilnya. Jadi hasil atau yang di screenshot itu kayak gini misalnya. Ah, oke, siap, Kayak gini. siap, siap. Itu aja sih. Kasih. Paling kayak gini hasil. Bentar. Aku belum share screen nih. Nah, ini. Jadi misalnya di sini 10. Nah, ini langsung screenshot aja nih segini. Seret. Gitu. Soalnya eh ini aja. Biasanya tuh aku kalau ngecek laporan tuh, aku tuh selain sebelum ngecek codingannya, aku lihat dulu hasilnya sih sebenarnya di screenshotannya. Kalau aku lihat hasilnya kalau ada yang aneh gitu, eh biasanya aku langsung copy codingannya, terus aku masukin ke dev C++ aku gitu. Aku ngecek apa yang salahnya gitu. Tapi kadang juga aku langsung liatin codingannya dulu, baru lihat hasilnya. Kayak gitu sih. Jadi tapi aku juga butuh untuk si screenshotannya buat ngeliat hasilnya aja. Kadang suka ada yang kayak codingannya udah panjang gitu, tapi pas aku lihat hasilnya kok ada yang aneh. Kalau enggak hasilnya kayak gitu, hasilnya udah benar sesuai, tapi kok codingannya cuma ngeprint F, jadi kayak kayak misalnya gini nih. Jadi karena bingung kali ya bikin algoritmanya kayak gimana karena belum kepikiran misalnya. Jadi maksain gitu. Jadi di sini tuh langsung eh hasil bagi, nah terus langsung dimasukin ke sini, di sini misalnya 10 dibagi 3 sama dengan 3 gitu. Jadi nggak pakai nggak pakai algoritma logikanya, tapi malah cuman yang penting sesuai sama hasil yang diminta. Ada yang kayak gitu kan, agak suka bingung. Nah gini, jadi emang nggak ada proses proses ngoding logikanya, tapi emang cuma ngeprint aja supaya hasilnya sesuai sama yang di sininya. Misalnya di sini diminta keluarannya, misalnya gini, keluarannya bilangan 10 adalah genap, ya udah langsung di print bilangan 10 adalah genap gitu. Kayak aman ya. Nah, kan mau nanya lagi. Boleh, boleh. Eh, jadi yang dimasukin ke laprak tuh yang satu ganjil genap, dua terbesar dari dua bilangan, tiga sampai ke 10 itu ya, Wait. minibus pariwisata. Atau ditambahin juga sama yang di atas-atasnya ada Oh ya, sama latihan-latihan. sama latihannya juga kan kemarin ada bab latihan, ada bab tugas kan. Kalau yang ini sih bisa dimasukin ke bab tugasnya nih. Ini soalnya nggak ada nah ini bab tugas nih semuanya. Tapi kalau yang atasnya latihan. Ya, jadi yang dimasukin ke laprak mulai dari mana dulu? Dari sini aja nih, yang ini. Ini mana? Nggak Yang kelihatan. ini nih. Astagfirullah, aku nggak share screen ya. Sorry, sorry. Ini dari yang 2.2 aja. Soalnya kan yang ini ya apa? Ngasih tahu konversinya aja. Kayaknya nggak juga apa-apa deh. Tapi bisa langsung cobain yang di 2.2. Kalau memang ini kemungkinan error nih. Kayaknya ya. Aku nggak tahu. Kalau nggak salah strcpy di bahasa sih. Aku lupa sih. Ini pasti bakal ada error-error sih kayaknya. Nanti bisa langsung dibenerin aja. Oke, sampai sini aman.
Kalau nggak ada lagi pertanyaan, paling aku akhirin aja dulu. Aku stop recording, tapi Zoom masih on gitu. Supaya nggak kegedean aja sih buat masuk ke, diupload ke YouTube-nya. Itu bebas sih kan kalau yang sekarang udah ikutan kelas, nggak nonton lagi recordannya ya karena buat apa gitu bisa. Tapi takutnya sekarang udah ikutan kelas, tapi nanti lupa-lupa ingat gitu. Ya bisa buka lagi recordnya. Oke, kalau kayak gitu aku akhirin aja kali ya untuk record Zoom-nya. Bisa sambil dicoba. Bis ini aku stay Zoom juga. Aku, Itu yang Mas Mas Arya apa? mau tanya, Oh iya boleh. Apa? eh, tadi yang praktikum itu berarti tadi yang dari 2.2 ya, Iya 2.2. 2.2 terus tugasnya sampai yang nomor 10 itu berarti ya, Iya yang pariwisata itu ya. iya pariwisata berarti ya. Iya. Itu yang 2.2 screenshotan juga berarti Mas. Iya jadi di coding, nanti di screenshot hasilnya gitu. Oke, jadi yang semua latihan dari 2.2 Iya, dicoba semua terus di screenshot ya. iya dicoba semua. Nanti formatnya kayak kemarin. Jadi ada code yang di copyin juga kan. Cuman kan Ya, di yang di dalam tabelnya. ya banyak yang error biasanya kan itu. Ya udah nggak apa-apa. Ya sekalian latihan lah. Nggak apa-apa pasti ada hikmahnya. Emang sih mungkin aku juga komplain terus gitu kalau praktikum tuh malesnya bikin laporannya karena seneng gitu eh belajar ngodingnya jadi enak gitu pengen fokus ngoding tapi setelah fokus ngoding kita harus ada bikin laporan kan itu malas ya mana laporannya banyak lagi kan udah ngodingnya banyak laporannya banyak tapi ya itu sebagai bentuk validasi aku tahu kalian ngerjain aja sih sekalian sama untuk bukti kalau misalnya aku bisa ngasih nilai segitu tuh lihat dari mana. Kalau cuma lihat dari codingan kan semuanya juga bisa gitu ngopes codingan. Tapi laporan juga bisa ngomong nanti kemarin diomongin laporan juga bisa kan plagiat gitu kan. Cuman kelihatan kok kayak gitu. Dan kadang aku eh, informasi aja kayak gini misalnya. Kadang aku tuh mau bantu temen buat kalau nanya gitu codingannya kayak gimana sih gitu. Biasanya aku tuh ya emang bisa aja sih sama teman aku ganti, cuman biasanya aku tuh di atas codingan tuh biasanya suka ditambahin kayak gini. Eh, tentunya di atas udah pasti ada yang kayak gini ya. Eh, aku selalu bikin kayak gini. Author Ria Rahman 341. Nah, itu. Des tuh deskripsi codingan. Eh, codingan ini menentukan nilai ganjil dan genap. Eh, eh mengkategorikan berikan ganjil dan genap. Di sini kita ganti ini hapus rapihnya gini. Biasanya aku kayak gini sih. Masukkan pengenal atau identitas. Kok identitas biasanya pakai ini. Printf
Arya Rahman, terus di sininya misalnya 3 1 tuh, terus nanti di sini /n. Ini codingan aku biasanya kayak gini sih. Tiap codingan nama aku pasti kayak gitu-gitu. Buat apa? Ya sebenarnya nggak perlu juga sih. Cuman suka aja. Kalau deadline-nya sama Rabu depan ya, Mas? Sama, sama persis. Di apa? Classroom-nya nanti ada tanggalnya tercantum kan ya? Udah ada kok, udah aku tambahin. Oh, udah ya, oke oke. Oke, bisa langsung dilihat nanti. Lupa color gimana di sini. Kayak gini biasanya aku sih kayak gitu. Jadi di atas tuh ada kayak gini ya dulu biasa, supaya kalau asisten nggak nge-run juga kelihatan gitu di hasil kodenya ada nama aku. Ada yang mau ditanyain lagi? Ya, Kang, boleh. kalau nentuin yang soal ini pakai if, soal itu pakai case, itu gimana? Oh, nah itu tuh bakal muncul dari ke apa ya namanya, kebiasaan kalian kalau udah sering ngoding sih sebenarnya. Jadi kalian nanti bakal tahu eh codingan, oh iya gitu. Bakal tahu kalian tuh sekarang tuh harus bakal pakai if else apa, harus pakai perulangan apa, kayak tadi kan aku ada pertamanya pakai perulangannya while, terus aku ganti jadi do while gitu. Itu nanti setelah kalian tahu basicnya dasarnya apa, while do while itu nanti selanjutnya pas ada dapat studi kasus bakal kebayang kok, kira-kira ini pakai if else deh, kira-kira ini pakai perulangan for, kira-kira pakai perulangan while, kira-kira pakai perulangan do while gitu. Dan itu tuh setiap perulangan, setiap kondisional kayak if else, switch gitu tuh punya kompleksitas waktunya masing-masing. Itu nanti disesuaikan sama kalian sendiri sih. Cuman ya kalau untuk sekarang kita bakal memastiinnya sendiri, ngodingnya sendiri itu. Cuman kalau nanti misalnya kalian udah di dunia kerja mungkin bakal ada yang namanya sistem analis sama ada product owner gitu-gitunya yang bakal nentuin kalian harus pakai apa, harus pakai apa. Biasanya suka kayak gitu sih. Tapi kalau untuk if else gitu biasanya itu gimana programmernya sih. Jadi nggak ada kepastian ini kalian harus pakai codingan if else atau switch. Itu balik lagi ke kebutuhan sama kira-kira baiknya gimana. Semuanya sama-sama baik, gimana kondisinya aja sih. While, do while for itu perulangannya sama aja kan. Sampai sini aman gak Bagas? Ya, aman dulu. Aman dulu ya. Iya, soalnya aku juga bingung ngasih tahu kita harus pakai if else atau switch-nya kapan tuh nggak ada kepastian soalnya. Oh, bisa jadi enggak kita sama aja sih switch. Switch itu kan misalnya kayak tadi contohnya di sini pakai contoh switch. Tadi kan di sini kan ada kayak gini. Nah, switch
bukan. Switch tuh pakai titik dua nggak sih? Agak lupa. Takutnya salah. Oke. Yes. Tadi di sini P1 print satu dong. Ber- Sama sih ini untuk misalnya di sini satu satu dong pilihannya, dua dua dong gitu, bebas tiga apa aja gitu. Sama aja sih, jadi mau pakai switch atau eh sampai sini udah. Oke, Mas paling mau gitu. tanya Mas, boleh Mas? Oh, boleh boleh boleh. Kalau kita lagi nggak buka dep C++-nya, terus kita buka file dari Explorer itu bisa nggak ya? Kemarin saya coba, dia nggak mau jalan kalau kitanya nggak lagi buka dep C++-nya. Jadi misalnya masukin nilai apa, begitu kita eh, running dari Explorer itu nggak keluar si ininya si apa namanya si programnya itu. Nah, Oh, kitanya harus buka dulu dep C++-nya apa emang gitu ya? harusnya bisa sih. Kayak gimana? Kayak misalnya aku close nih. Terus buat- Jadi bukanya dari ini Mas, dari file di Explorer itu. Dep C++-nya di close dulu gitu. Bisa nggak ya? ini udah aku close nih dev C++-nya. Terus kita running si ininya si programnya gitu. Betul betul di running programnya. Harusnya bisa sih. Ini bisa aku. Bisa kok. Kalau di input bisa ya? Oh, saya nggak bisa Bisa. kemarin kenapa ya? Kayaknya itu hasil eksekusiannya atau si executable-nya. Apa sih ini namanya? Ya, executable-nya tuh kayaknya kamu ada yang crash deh atau belum ke save atau harusnya udah ke save sih. Cuman nggak tahu sih teknisnya itu sih. Itu biasanya ada dua file kan ya, Mas? Iya, ini File kan file codingannya nih. Ini file hasilnya kan. Ini kelihatan nggak layar aku sih? kelihatan kelihatan. Oke. Ini file codingan, ini file ini. Codingan bisa dibuka di mana aja sih. Ini hasilnya kita buka open with Notepad juga bisa. Visual. Mana? Nah, ada Notepad tuh. Kita bisa buka di Notepad, hasilnya sama. Tuh. Oke, ada lagi Mas Indra. Kalau itu kalau eh, yang return return nol itu ya, kan Iya, kadang ditulis, kadang juga enggak tuh. Itu pengaruhnya di mana ya, Mas, biasanya? oke. Jadi itu kan bentuknya fungsi ya di main driver itu tuh kayak gini. Itu kan bentuknya fungsi. Nah, fungsi itu emang biasanya itu kan harus mereturnkan nilai. Ini fungsi ini tuh. Kan kemarin udah tersekbil dikit sih. Kalau depannya integer itu fungsi, depannya void itu prosedur. Nah, kenapa ada yang kadang suka pakai return 0 atau nggak harus 0 sih kalau integer. Kalau di sini mau return 999 juga boleh gitu.
Kalau nggak salah integer ada batasannya. Itu fungsinya apa? Ya supaya dia nggak ini aja, supaya dia ada batasan buat si fungsinya tuh bahwa dia tuh bisa nge-returnin sebuah nilai gitu. Ini karena integer aja jadi return 0 gitu. Tapi kalau dia char, ya char lagi. Kalau char, ya dia returnnya A misalnya gitu. Fungsinya apa return ya buat balik lagi ke eh ini apa ke fungsi dari function itu yaitu buat return sebuah nilai gitu sih. Bukan ini ya, bukan apa misalnya kalau misalnya ada kita bikin coding buat kalkulator tuh, udah ditambahin nih. Nah, terus biar dia balik lagi bisa kita input tanpa close itunya, bisa nggak ya itu, Mas? Jadi Kalau dalam iya, dalam satu window, jadi begitu dia beres ngejumlah, nah kita bisa input angka yang lain gitu, bisa nggak gitu ya? eh, emang kalau nggak pakai return tuh biasanya bisa jadi muter gitu ya, nggak beres. Tapi ini aku contohin sama nih, nggak usah keluar dari window nih. Nah, kita contohin lagi aja. Lupa kita kan nah kita kan pakai gauge. Tadi kan udah aku jelasin, mungkin Mas Indra tadi nggak lagi izin dulu ya. Misalnya, Betul betul Mas, tadi ke air dulu. iya ini eh aku contohin yang tadi tuh ini nggak usah ada keluar dulu, kita bisa masukin terus manual terus itu 10 tuh apa aja kan tadi hasilnya kalau selain 1 sama 2 ini kita enter lagi tuh, ini bisa masukin terus-terusan Oh itu pakai gauge berarti. pakai perulangan. Jadi pakai gauge tuh kalau supaya ini bedanya gauge pakai gauge sama enggak. Kalau nggak pakai gauge jadi kayak gini, masukin 1, wah apa tuh hasilnya tadi 1 kan, masukin 2 nggak ada, jadi hasilnya ada tapi dia cepat langsung beres lagi tuh. Ini di sini ada nih tadi tuh hasilnya ada tapi langsung berulang lagi. Nah itu tuh karena nggak pakai gauge. Kalau pakai gauge tuh dia tuh kayak si program tuh di stop sebentar gitu, di stop sampai kita menghendaki gitu. Jadi program tuh kan baca tuh dari atas sampai bawah. Nah kalau kita pakai gauge, misalnya di sini kita pakai gauge nih. Nah ini tuh dari sini kan kalau tanpa gauge dia tuh langsung otomatis dari sini baca ke sini, langsung baca ke sini nih. Tapi kalau pakai gauge, dia nyampe sini dia diam dulu sampai kita ngeklik apapun itu. Mau enter, mau huruf A, B, C, D, E, F, G itu bebas. Yang penting jangan power. Kalau power mati. Nah, eh, kalau kita udah di sini, terus sampai ke gauge, dia tuh diam dulu. Tapi kalau tanpa gauge, dia langsung baca. Mau kalau dicontohin kayak gini. Misalnya kita kelihatan jelas nih. Kita cobain tanpa gauge. Jadi gini. Setelah masukin angka 10, misalnya 10. Eh, Nah, eh, ingin 10, dia langsung masukin hasil, terus hasil dari 10 apa apa aja kan, karena dia bukan 2 bukan 1, dia langsung masukinnya apa aja, langsung keluar apa adanya. Tapi kalau kita pakai gauge, dia
Kita masukin 1 ya. Tuh, dia diam dulu, aku enter tuh, tapi kita harus enter sekali lagi. Nah, baru keluar. Jadi dia ada diemnya. Ya. Kayak ini kalau nggak pakai gauge, kan tadi deh. Ini kalau nggak pakai gauge, kita run tuh, dia langsung berulang itu, langsung baris 1, tuh nggak ada hasilnya. Di sini nggak keluar hasilnya kan. Tapi kalau kita ada hasilnya, cuman dia cepat langsung berulang gitu loh. Karena program tuh baca otomatis dari atas sampai bawah. Tapi kalau kita pakai gauge, dia tuh diem dulu di sini tuh, diem dulu sampai kita masukin sesuatu. Dia diem dulu. Kita klik enter atau huruf U gitu ya. Dia langsung baru berulang lagi. Diem dulu, masukin lagi, diem dulu. Gitu. Oke, aman berarti Mas Indra ya? Aman. Makasih Mas. Oke, kita stop share. Oke, sampai sini aman. Kalau kayak gitu aku stop recording. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku tutup recordingnya. Oke.